Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan mempelajari materi P3K di mana tesnya di sini adalah tes manajerial sosial budaya di bidang pelayanan publik. Oke, untuk soal yang pertama, jika Anda ditugaskan dalam pelayanan di suatu daerah yang Anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut, ada kata belum di sini ya, dan ada seseorang yang meminta informasi dari Anda, padahal orang tersebut menggunakan bahasa campuran. Bahasa campuran berarti di sini dia menggunakan bahasa daerah juga, kadang juga menggunakan bahasa Indonesia juga. Nah, apa yang Anda lakukan? A. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata. Jelas ini kurang ya, kalau terbata-bata. Karena kita kan belum bisa, otomatis kita terbata-bata, berarti ini kurang masuk. Oke, yang B, melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. Kita kan di sini baru, otomatis juga masih terbata-bata, masih sama seperti yang A. Ini jelas jawabannya tidak. Nah, yang C, melayani menggunakan bahasa resmi negara. Nah, bahasa resmi negara kita apa? Bahasa Indonesia. Otomatis di sini kita sudah menggunakan atau melakukan pelayanan yang baik pada seseorang tersebut. Jadi ini jelas jawabannya yang betul. Yang D kita lihat, meminta bantuan staf lain. Otomatis di sini kita tidak memberikan pelayanan, jelas salah. Di poin yang terendah ini yang satu. Yang E, melayani dengan bahasa tubuh atau isyarat, ini jelas tidak. Ini poinnya 2. Jadi jelas di sini poin yang tertinggi adalah yang C. Melayaninya dengan menggunakan bahasa resmi negara. Daripada kita terbata-bata ataupun tidak paham, mending kita menggunakan bahasa resmi negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke ya. Oke, next kita ke soal nomor 2. Di sini ruang tunggu di rumah sakit. Kita garis bawahi di sini ruang tunggunya. Di rumah sakit tempat Anda bekerja, berarti Anda bekerjanya di rumah sakit, sudah tidak mampu lagi menampung pasien, alias berarti tidak ada lagi ruang atau tempat duduk untuk menunggu pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan, dan Anda sebagai kepala bidang pelayanan di sini, apa yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah tidak ada ruang tunggu lagi, tidak ada tempat untuk menunggu. A, memecah beberapa tempat tunggu pasien. Jelas di sini sudah tidak ada ruang tunggu, otomatis ini jawabannya salah. Yang B, mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien lebih banyak lagi. Di sini untuk mencari tempat yang lebih luas kurang ya. Kita skip dulu. Yang C, mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien. Di sini kurang juga karena jam buka sama jam tutup itu sudah ada jadwalnya. Berarti kita tidak bisa tidak termasuk di sini. Yang D, mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat, juga tidak termasuk. Ini poinnya 1 ini. Ini bukan hubungannya sama tenaga medis. Nah, ini yang nomor 2. Yang E, menata ulang bangku tempat tunggu pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung lebih banyak. Oke. Ini bagusnya yang E. Kenapa? Karena di sini mungkin bangku-bangku yang biasa jadi tempat tunggu itu mungkin jarang-jarang atau kurang teratur, maka kita harus menata ulang agar bisa menampung lebih banyak lagi, agar bisa dan nyaman juga. Berarti ini poinnya yang tinggi yang E. Sedangkan yang ini mencari ini alternatif yang lain, yang kedua. Terus yang ini poinnya yang ketiga, yang ini mengatur jam buka masing-masing poli, alternatif. Oke, inilah poinnya yang E. Oke, di sini ada soal yang ketiga. Wak Geng bekerja sebagai penjaga yang mengatur antrian
boarding pass di bandara. Bandara baru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Jadi awalnya manual, selanjutnya dia pakai komputer. Saat ini kondisi penumpang sedang penuh sesak mengantri. Lalu ada ibu-ibu membawa anak umur 5 tahun ikut antrian dan terlihat bingung. Kebingungan membawa boarding pass. Tindakan Wak Geng yang tepat adalah, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat seseorang kebingungan dan lagi membawa anak kecil umur 5 tahun? A. Menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass baru tersebut. Orang sudah bingung, kesuruh lagi bagian informasi, otomatis dia harus mencari lagi bagian informasi di mana. Ini kurang tepat ya. Dia tidak memberikan pelayanan yang baik. B. Mengeluarkan ibu itu dari antrian dan mengajarkan cara menggunakan boarding pass. Ini juga tidak baik karena di sini posisi sudah penuh sesak dan kita tidak menerapkan aturan antrian. Pada antrian ini adalah wajib, apalagi kita di sini sebagai penjaga, berarti otomatis tidak sesuai dengan pekerjaan kita mengatur antrian. Yang C. Menunjukkan meja bagian informasi jika kesulitan menggunakan boarding pass tersebut. Ini juga kurang, kita tidak memberikan pelayanan yang sebetulnya. Yang D. Membantunya mengajarkan menggunakan boarding pass terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas antrian. Nah, di sini dia langsung turun tangan, langsung memberikan pelayanan, mengajarkan bagaimana menggunakan boarding pass. Selanjutnya dia memanggil teman untuk gantikan tugas menjaga antrian. Yang E. Memanggil teman Anda menggunakan alat komunikasi untuk mengatur sementara Anda mengajarkan ibu tentang boarding pass. Jadi yang tepat antara D sama E yaitu yang D. Jadi membantunya dulu dan memanggil. Kalau ini kan memanggil teman Anda untuk mengatur. Oke. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang D, yang poin 5, yang ini poin 4. Oke, kita ke soal yang keempat. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Anda sibuk dengan rutinitas pekerjaan Anda sebagai security. Security berarti pengaman pada sebuah bank. Ketika Anda asik bekerja, datanglah seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur transferan uang untuk uang kuliah anaknya yang jauh di luar kota. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, berarti udah lebih dari sekali ya, kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan? Udah jelas beberapa kali dia nggak ngerti, jelas salah. Yang B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang agar lebih fokus. Ketika di sini posisinya dia bukan tidak tenang, tapi dia bingung dengan apa yang Anda jelaskan, walaupun Anda jelaskan sudah beberapa kali, jelas salah. Yang C. Menjelaskan secara perlahan juga sama, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Meminta teman Anda, kalau ini jelas meminta teman berarti Anda sudah melepaskan keprofesional Anda bekerja atau pelayanan Anda terhadap orang lain itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi jelas jawabannya di sini yang poin tertinggi yaitu yang D, meminta sang ibu untuk memanggil anggota keluarganya dengan harapan agar penjelasan Anda tersebut bisa dimengerti. Oke ya. Jadi di sini kita harus pahami dulu setiap kata-kata yang dimaksud. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru. Berarti di sini waktunya Anda mepet ya datangnya posisinya.
ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak cukup lama di jalan raya sehingga pada saat sampai kantor Anda hampir terlambat. Udah mau terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Jadi kalau misalnya kamu telat absen 1 menit saja berarti kamu di sini tidak hadir. Maka pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Oke, cuma memberitahu aja. Oke, kita skip dulu. Yang B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Ini tidak memberikan pelayanan menunggu ya. C. Menyapa ibu-ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. Berarti ini tidak memberikan solusi, juga tidak baik langsung ditinggal. Yang D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Ini juga kurang. Yang E. Mengantarkannya ke tempat dia tuju baru absen, jelas kamu sudah terlambat. Ini juga. Jadi yang lebih tepat adalah cukup menunjukkan arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Kamu tunjukin aja poin yang 5 tanpa kamu harus terlambat absen. Oke ya, sampai di sini paham? Yuk. Oke, kita ke soal berikutnya. Di sini Anda adalah seorang member tim. Ingat ya, member itu berarti anggota tim acara dari salah satu organisasi di kampus Anda. Pada saat hari pelaksanaan acara, ternyata di kampus Anda ada kegiatan donor darah. Sikap yang paling tepat adalah bergegas membentuk tim tambahan. Ini bukan tugasnya member, ini tugasnya panitia atau ketua. B. Merancang ulang konsep. Ini juga jelas bukan tugasnya member. C. Siap sedia akan semua yang dipinta oleh tim maupun ketua tim. Ini baru tugasnya member. Oke, kita skip dulu. Yang D. Melaksanakan sesuai rencana sebelumnya. Yang penting tidak ada kendala. Jelas ini tidak, karena ada donor darah tanpa kita tahu sebelumnya ada pelaksanaan tersebut. Yang E. Meminta ketua tim untuk membina para anggotanya. Kurang tepat. Masa member nyuruh anggotanya, pasti ketua sudah lebih mempersiapkan lebih jauh. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Siap sedia semua yang dipintakan oleh tim maupun ketua tim. Inilah poin yang tertinggi, yang C. Oke, soal selanjutnya. Anda seorang petugas front office. Front office itu berarti bagian depan kantor ya. Di suatu rumah sakit terbesar di kota Anda. Ketika tiba giliran Anda berjaga, banyak sekali telepon yang masuk, mulai dari menanyakan administrasi rumah sakit hingga keluhan yang Anda terima atas kinerja pegawai lain di rumah sakit tempat Anda bekerja. Jadi banyak kali yang nelpon, nanya administrasi, terus keluhan. Tidak hanya pada saat bekerja, ketika waktu istirahat pun Anda mendapatkan banyak telepon komplain hal yang sama. Untuk menjaga nama baik rumah sakit, Anda sesekali menjawab telepon dengan sangat ramah dan menginstruksikan berbagai macam permasalahan konsumen sekalipun saat waktu istirahat Anda. Apa tanggapan Anda untuk masalah ini? A. Menjelaskan secara detail ke setiap pelanggan tentang tata cara yang benar untuk administrasi rumah sakit setelah menerima semua masukan. Oke, kurang. Yang B. Menjelaskan secara detail komplain tersebut dengan ramah serta memberikan masukan. Juga kurang karena ini bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan. Yang C. Bergegas untuk istirahat saja, ini tidak memberikan pelayanan. Yang D. Meminta tolong rekan kerja Anda, ini juga berarti ini udah lepas tanggung jawab. Yang E. Menerima komplain tersebut sebagai bentuk masukan. Oke, kita terima masukannya, berarti kita
hargai serta melaporkan komplain ini kepada pihak yang berwajib. Jadi nanti kita laporkan kepada pihak yang bisa memberikan penjelasan ke pelanggan tentang tata cara yang benar. Nah, ini baru yang yang baik, karena inilah tugas yang sebenarnya dari front office. Jadi jawabannya adalah yang E. Anda adalah seorang petugas customer service. Oke, lihat nih. Di sini job description-nya adalah customer service di sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Untuk meringankan biaya, ia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali nenek tua dengan bahasa yang mudah mengerti, tetapi atau sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta rekan kerja lain yang berpengalaman untuk menjelaskan prosedur ini, tidak memberikan pelayanan padahal ini kerjaan Anda. Yang B. Menjelaskan kembali secara perlahan-lahan padahal tadi neneknya udah dijelaskan tapi nggak mengerti juga, jelas ini salah. Yang C. Menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan, ini juga udah dijelaskan sama. Yang D. Meminta nenek tua tersebut memanggil anggota keluarga yang lain, kan ada ibunya, agar Anda bisa, kan ada ibunya yang nunggu. Ini bagus, lebih tepat. Yang E. Menjelaskan secara detail, ini juga enggak. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang paling tinggi skornya adalah yang D. 9. Dalam mengurus beberapa dokumen dibutuhkan dokumen dari instansi lain untuk sebagai syarat pengurusan dokumen yang diperlukan. Semisal mengurus pembuatan KTP, Anda harus ke RT dulu, meminta surat pengantar, lalu kelurahan, baru ke kecamatan. Itu pun terkadang terkendala belangko yang habis di kecamatan dan proses yang lama dari pihak kecamatan. Menanggapi permasalahan tersebut, maka sikap Anda: A. Memahami karena itu sudah bagian dari mekanisme pengurusan KTP. B. Memberi masukan agar masyarakat diberi penjelasan mengenai hal tersebut. Jadi lebih baiknya masyarakat itu diberi masukan. Kalau misalnya untuk pengurusan dokumen itu harus ada surat syarat-syaratnya, harus ke RT dulu, nggak bisa langsung tembak, karena sekarang banyak yang langsung tembak tanpa kejelasan apakah itu legal atau tidak. Terus juga diberi penjelasan kenapa kok bisa belangkonya habis, jelas. Jadi kita bisa mengerti. Kalau kita memahami berarti menerima saja. Itu bagian mekanisme tanpa ada kejelasan kapan bisa ngambil KTP-nya, kapan belangkonya datang lagi. Yang C. Menanyakan pada pihak kecamatan belangkonya habis, ini kurang tepat, maklumin saja. Ini juga tidak mempermasalahkan, juga tidak bagus. Jadi jelas jawabannya di sini yang poin 5 adalah yang B. Oke, kita ke soal yang terakhir. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut minta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. Padahal untuk pelayanan pengecualian itu ada, tapi atas izin yang lain, untuk ibu hamil, orang tua, ibu menyusui, ya, membawa anak kecil. Nah, ini berarti ini kurang tepat. Yang B. Meminta maaf, meminta untuk tetap antri, ini juga sama dengan poin A. Yang C. Langsung melayani kakek, ini nggak boleh langsung melayani, kita harus meminta izin dulu kepada yang lain karena kakek tersebut seharusnya
sesuai dengan antrian atau belum dulu diperkenalkan. Yang dia melayani kakek tersebut kemudian memberi pengertian, tidak. Seharusnya memberi pengertian dulu. Jelas ini jawabannya salah. Yang E, memberi pengertian dulu. Jadi kita memberi pengertian dulu pada yang lain yang mengantri, bahwa ini kakeknya sudah tua, sudah lama ngantrinya. Nah, lebih baik kita layani dulu. Apakah boleh? Nah,